Halo teman-teman, Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan ya, aku Ima Lutfiana, bisa dipanggil Ima. Nah, ini video pertama kali aku ya. Aku mau bikin cerita, kita sharing cerita mengenai pengalamanku bekerja. Semoga kalian suka ya. Ini aku lagi di tempat kerja nih guys, jadi di ruang rapatnya. Nah, tadi aku habis muter pabrik, muter ke dalam terus panas. Habis itu ngadem dulu di sini. Soalnya ruanganku kalau jam segini siang-siang tuh panas, makanya aku ngadem di sini dulu. Nah, ini ngobrol-ngobrol tentang kerjaan ya. Jadi aku tuh kerja di perusahaan kayak di pabrik produksi gitu, kemasan air minum, packagingnya air mineral yang cup. Jadi di sini aku tuh cewek sendiri guys, jadi gak ada karyawan cewek sama sekali, yang ada cuma aku satu tok gitu. Aku ini ada di bagian HRD. Tapi selain HRD secara struktural, aku di sini juga bantu bagian keuangan dan bagian GA, General Administration. Jadi di sini tuh yang mendominasi itu anak-anak teknik sama anak-anak produksi, cowok-cowok semua. Selain itu ada accounting satu orang. Udah, yang office-nya itu aja, yang lainnya itu produksi, anak-anak produksi sama teknik. Nah, jadi aku tuh ikut gabung di sini itu udah 1 tahunan. Jadi dulu Juli 2019 aku mulai gabung di sini sampai sekarang. Nah, kesan-kesanku kerja di suatu lingkungan yang semuanya cowok semua dan aku perempuan sendiri itu ya, pertama ya challenge aja gitu. Aku juga nggak tahu awalnya gitu kan, nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Jadi tuh waktu aku daftar di sini tuh karena aku taunya ada lowongan aja gitu, tak pikir ya adalah beberapa perempuan. Tapi nyatanya setelah aku di interview, aku baru dibilangin, kamu tahu nggak kalau di sini tuh cowok semua. Aku langsung kaget gitu kan, ya nggak tahu gitu. Terus gimana, kira-kira siap nggak kalau bekerja di antara karyawan-karyawannya laki-laki semua, bisa apa enggak gitu ya. Ya aku ya, karena aku waktu itu butuh kerjaan banget dan tanpa mikir panjang, aku jawabnya waktu itu ya siap-siap aja, bisa. Aku mikir pasti misalnya penyesuaian gitu. Nah, setelah akhirnya dari beberapa yang daftar, aku yang masuk. Terus habis itu aku pun nggak langsung masuk ke sini. Jadi yang interview aku di sini itu ngerekomendasiin aku di kantor pusat. Jadi yang di kantor pusat itu ternyata juga ada calonnya juga. Jadi calon dari HRD pusatnya itu, HRD pusatnya punya orang bawaan gitu, cowok. Nah, habis itu aku di sana, aku di interview sama direkturnya yang keuangan sama yang accounting kayaknya itu. Nah, aku di interview. Nah, pertanyaannya pun menjurus itu yang ke cowok, lebih ke yang cowok-cowok, karena kan emang budayanya kan di sini kan cowok semua gitu kan. Dan yang udah ternyata setelah aku di sini tuh aku tahu kalau karyawan perempuan tuh yang di office ya pada nggak betah gitu, pada cuma betah berapa bulan tok gitu. Nah, akhirnya setelah aku diinterview sama 3 orang waktu yang di pusat itu, akhirnya aku yang lolos ya, yang anak cowoknya itu nggak lolos. Terus yang lolos aku. Habis itu setelah itu hari selanjutnya aku langsung disuruh kerja di sini. Jadi yang ngajarin aku orang sini tuh juga mau pergi dari sini. Jadi dia mau accounting kan, awalnya kan baru adanya kan accounting, HRD sekaligus GA itu satu orang itu. Nah, dia kan mau ke kantor pusat kan, mau naik ke kantor pusat, makanya dia nyari penggantinya. Nah, dia tuh pengennya cewek, makanya buka rekrutmennya cewek. Habis itu terus aku diajarin dia selama seminggu, semuanya diajarin sama dia sampai aku tuh waduh, otakku nggak nyampe kayaknya deh. Jadi lanjut ya guys, lanjut. Jadi semua ilmu dari HRD, accounting sama GL yaitu diajarin sama dia sama masnya itu selama 1 minggu.
setelah diajarin aku merasa penuh banget di kepalaku, yang semuanya itu ternyata nggak ada yang sangkut pautnya, nggak ada nyambung-nyambungnya sama ilmu yang aku pelajari di kuliah. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga butuh kerjaan lah ya. Terus setelah seminggu dia pergi ke sana kantor pusat, akhirnya aku ditinggal di sini sendirian. Jadi yang benar-benar awalnya itu aku benar-benar baru kenal sama satu orang itu toh yang ngerekrut aku. Itu pun awalnya aku nggak saling kenal sama dia kan, kenal karena dia kayak mentor aku gitu yang ngerekrut dari awal. Terus habis itu dia pergi, aku tinggal sendiri dan sini cowok semua, belum akrab. Emang waktu awal kan emang udah perkenalan gitu ya, perkenalan sama semua staff gitu-gitu. Tapi kan karena cowok-cowok semua dan aku tuh orang itu susah cepat akrab gitu, makanya waktu dia pergi ninggalin langsung waduh aku ditinggal, gimana nih nanti apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi setelah dia pergi hari Sabtu, Minggu, Seninnya aku mau berangkat, aduh udahlah bismillah, aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, yang penting aku berangkat aja, aku niat kerja deh gitu. Nah setelah aku berangkat ditinggal dia, aku sendirian satu ruangan sendirian, aku tok satu ruangan. Nah terus ya udah, awalnya sih yang nggak seburuk yang aku bayangin lah, bisa kehandle, tapi ya itu lama-lama kan kayak pasti ada lah ya dinamikanya di tempat kerja. Kayak awalnya tuh kita bermasalah sama job desk, masih gimana nanti kalau setelah job desk kita udah bisa istilahnya menguasai lah, udah bisa lah, pasti muncul masalah lagi, entah itu masalah sama atasan, sama teman kerja, atau sama customer atau orang lain gitu ya. Pokoknya pasti ada aja masalah gitu, tapi alhamdulillahnya ya masih bisa diatasi semua sih, dan gak fatal banget. Dan yang apa yang aku bayangin jadi perempuan sendiri di sini di antara laki-laki ya gak seburuk itulah ya. Alhamdulillahnya bisa menyesuaikan dengan cepat. Nah terus dari sini juga aku dapat pelajaran banyak banget, ilmu banyak banget yang nggak aku bisa dapatkan di bangku perkuliahan. Memang kalau dari ilmu yang aku dapetin di kuliah itu ya nggak beda jalur sama yang di sini. Cuma di sini jadi belajar ilmu baru lah, intinya seru juga. Terus aku juga harus menyesuaikan diriku di sini di antara orang-orang lain, harus bisa memahami sifat-sifat temen, apalagi temen cowok semua. Jadi kan sekarang sedikit banyak aku jadi mengerti bagaimana itu sifat laki, terus memahami sifat atasan yang sangatlah berbeda-beda. Nah terus juga lingkungan di sini yang berasal dari pendidikan yang beragam, berbeda-beda, nggak sama kayak kita semua gitu ya. Intinya ya ada senangnya, ada sedihnya lah. Dan pastinya sangat bersyukur banget di kondisi yang seperti ini masih bisa diberi pekerjaan, masih ada pemasukan gitu. Pastinya untuk kedepannya ya semoga aku bisa menjadi lebih baik lagi, bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan bisa diterima oleh semua orang gitu. Ya intinya di tempat kerja itu kita jangan berharap orang akan memahami kita, tapi bagaimana kita bisa memahami orang lain. Nah disitulah akan ada kayak ikatan yang kuat gitu antara kita sama teman kerja kita yang membuat kenyamanan. Jadi kalau kita masih berpikir ego tinggi, pengen dimengerti, pengen dipahami di tempat kerja gitu, pastinya susah kita untuk dapat teman yang nyaman sama kita. Jadi siapapun teman kita, apapun masalah kita di tempat kerjaan, intinya harus kita hadapin aja apapun itu. Dulu aku waktu awal melakukan kesalahan sedikit aja gitu, takut banget, takut dimarahin gini. Tapi karena lama-lama kan kita kan belajar, pasti kan kalau belajar kan pasti kan ada kesalahan gitu lah ya, dan nggak apa-apa, jadi jangan takut salah gitu. Kalau kita nggak mau salah ya kita nggak akan belajar gitu. Tapi ya dibalik itu setiap ada kesalahan pasti kita perbaikin, kita jadikan pelajaran untuk kedepannya biar nggak diulang lagi gitu. Jadi sekarang mah aku kalau misalkan
apa-apa gitu, kalau ada yang salah ya udah tinggal minta maaf aja, terus kalau dimarahin ya tinggal didengerin aja gitu sih. Itu kayak apapun yang aku lakuin hari ini tuh akan menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi lebih berhati-hati aja gitu, tapi jangan sampai saking hati-hatinya jadi ketakutan gitu. Nah udah ya teman-teman, jadi itu aja yang bisa aku sharingin. Nanti lain kali kita sharing dengan tema lain lagi ya. Jadi ini ngasal banget sumpah, aku malu gitu loh. Aku aja ini ambil waktu, curi-curi waktu gitu, lagi mumpung lagi slow gitu, gabut gak ada kerjaan, makanya iseng-iseng gitu. Jadi nanti next untuk kedepannya mau bikin apa lagi gitu ya. Makasih ya teman-teman yang udah nonton. Bye. Dadah, see you next video. Assalamualaikum.